Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak bisa kembali menyapa kalian pada video pembelajaran untuk mata pelajaran pemrograman web. Nah, untuk pelajaran kali ini, materi kali ini, kita akan masih membahas HTML. Bahasan untuk video kali ini yaitu mengenai form, ya. Baik, form HTML sebetulnya kalian sudah sering melihat form, ya. Jadi kalau pada sebelum-sebelumnya, Bapak buka dulu mungkin dokumennya itu kalian. Nah, ini ya, kita sudah kalian sudah juga mempelajari mengenai head, ya, judul H1 sampai H6, juga paragraf, kemudian ada hyperlink, ya. Ada hyperlink, kemudian ada list dan image. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar form. Apa itu form? Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sering kita hanya melihat teks saja. Jadi teksnya itu paling hanya bisa kita klik, ya, itu juga untuk link saja, ya. Namun ada sebetulnya media untuk berinteraksi antara pengguna, ya, kalian sebagai pengguna dengan website, yaitu dengan menggunakan form. Salah satu contoh form, nah, seperti misalnya kita sering lihat di Facebook, ya. Kalian bisa mengisi, nah ini kita bisa login dengan mengisi email atau telepon, juga passwordnya, atau kita bisa mendaftar. Nah, jadi kita mengisi data. Ketika kita berinteraksi dengan web dengan cara mengisi data, maka kita harus menggunakan form. Di dalam form nanti kita akan menemukan method dan action, ya. Di mana nanti metode yang akan kita pelajari yaitu get dan post, ya. Untuk lebih lengkapnya nanti apa itu metode, bagaimana penggunaannya, juga apa itu action, kita akan pelajari nanti. Elemen form itu ada input, ada text area, ada select, ada button, juga ada label, ya. Kita coba mungkin terlebih dahulu, ya, untuk membuat form codingannya langsung, ya. Baik, Bapak sudah punya folder kerja yaitu pemrograman web, folder pemrograman web. Nah, kita akan gunakan file baru mungkin, ya. Bapak buat file baru, file, new file, kemudian Bapak simpan, save. Kita beri nama form.html saja, ya. Form, form.html. Save. Baik, pertama kita buat seperti biasa yaitu tag HTML dasarnya. Title-nya kita beri judul form saja, form HTML. Nah, kemudian pada body kita langsung membuat tag form. Nah, tag form ini tulisannya form seperti ini. Nah, ya, berpasangan. Namun di dalam seperti pada pembahasan kita itu ada method dan action. Nah, apa itu method, apa itu action? Kita tulis dulu sebelumnya. Yang pertama kita tulis actionnya dulu, ya. Action dan juga method, ya. Method. Nah, sedikit Bapak jelaskan mengenai action dan method. Apa itu action? Action adalah ketika dalam sebuah form, contohnya tadi, ya, Facebook, contohnya seperti pada slide Facebook itu ada nanti button ketika kita mengisi form, ya, mengisi form. Nah, di akhir pengisian form ada tombol yang kita klik. Nah, seperti ketika akan login, kita isi email atau telepon, kemudian kata sandi, kita klik masuk. Nah, begitu juga misalkan mendaftar, klik mendaftar. Nah, jadi fungsi dari action ketika kita mengklik login atau klik mendaftar tadi misalkan. Nah, kemudian akan diproses ke file mana, ke halaman mana actionnya, ya. Untuk sementara kita kosongkan dulu action. Jadi action itu ke file mana, atau kita buat saja, ya, nanti filenya kita buat ke
action saja, action.html. Jadi kalau diklik akan dibawa ke halaman action.html. Kemudian metode itu ada dua. Yang pertama ada get, ya, kita bisa mengisi metode dengan get atau get kecil seperti ini, atau dengan post. Apa perbedaan get dan post? Perbedaan get dan post itu terletak pada fungsinya, ya. Misalkan ketika kita membuat metodenya get, nah nanti data yang kita isi yang kita kirimkan itu akan tampil di address bar ini. Kalau post itu akan dikirim melalui melalui layarnya, tidak dikirim ke sini melalui browser ini, ya. Baik, kita coba misal dengan metode pertama, yaitu get dulu, ya. Metodenya get. Nah, nanti lebih jelasnya ketika kita membuat form utuh buttonnya, nah, nanti akan kelihatan seperti apa metode get dan post perbedaannya. Baik, untuk sementara tagnya itu saja. Kemudian tadi, ya, elemennya ada input, text area, select, button, dan label. Kita bahas satu persatu. Pertama input, ya. Input itu adalah sebuah elemen form di mana kalian bisa mengisi sebuah nilai. Ada beberapa tipe, yaitu text, password, radio, checkbox, dan submit atau button. Kita coba dulu, ya. Jadi kita membuat input itu di dalam tag form. Nama tagnya input. Nah, tag input ada tipenya. Tipenya bisa kita isi ini, text, password, radio, checkbox, submit, dan button. Bapak akan coba satu-satu, ya. Yang pertama yaitu tipe text. Kemudian name-nya misalkan Bapak beri nama ya. Input name, nama. Kita lihat hasilnya seperti apa. Di sini tadi nama file kita adalah form.html. Hasilnya maaf, form. Ya, ini hasilnya ketika kita buka. Nah, jadi kita bisa mengisikan sesuatu di halaman website kita, ya. Nah, seperti ini, ya. Alangkah baiknya agar lebih jelas kita beri keterangan, ya. Misalkan di sini nama titik 2, hasilnya seperti ini, nama. Kemudian ada tipe selanjutnya yaitu password. Kita coba jika kita menggunakan password, atau ini jangan nama, ya, username saja biar seperti login, ya. Username, kemudian name-nya kita beri sama, ya, username. Oke, Bapak copy, Bapak ganti username-nya dengan password, ya. Password. Nah, tipenya kita ganti, ada teks, ada juga password. Baik, kita lihat dulu hasilnya. Nah, kita punya dua. Biar lebih bagus Bapak berikan BR agar enter, ya, agar ke bawah. Nah, seperti ini. Username, kemudian bedanya password ketika kita menulis passwordnya, nilainya, nah itu dihalangi. Kalau teks itu ditampilkan, ya. Ini beda teks dan password. Kemudian ada tipe lainnya yaitu radio, ya. Kita coba radio itu hasilnya seperti apa. Garis baru, ya, kita enter. Coba misalkan lihat saja dulu, ya, radio itu input, Bapak beri tipenya radio. Hasilnya, nah, ini radio. Jadi radio itu yang bisa diisi. Misalkan biasa digunakan untuk jenis kelamin, ya, atau gender, misalkan. Gender. Radio. Namanya misalkan laki-laki.
atau perempuan misalnya. Perempuan. Hasilnya nah seperti ini ya, gender bisa dipilih antara laki-laki atau perempuan ya. Agar sama kita berikan name yang sama, itu gender. Baik, Bapak enter saja ya biar rapi ya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi kita bisa memilih gendernya laki-laki atau perempuan. Baik. Selanjutnya ada tipe input checkbox ya. Kita coba checkbox itu seperti apa. Kalau kita tulis input lagi, input di dalam tag ya, input. Nah, tipenya kita coba checkbox. Seperti ini ya. Oh, maaf, kurang checkbox. Kita kosongkan dulu namanya apa, checkbox. Hasilnya adalah seperti ini, menghasilkan kotak yang bisa kita checklist ya. Ini untuk checkbox. Misalnya kita tulis hobi ya untuk checkbox. Hobi. Misalkan hobinya membaca, bisa ya. Kemudian misal jalan-jalan, asal saja ya, jalan-jalan. Atau mungkin hobinya nonton, traveling ya, Bapak ganti saja, traveling. Atau misalkan nonton. Nah, seperti itu ya. Name-nya kita samakan ya, yaitu hobi. Hobi. Baik, hasilnya kita lihat. Nah, Bapak berikan BR dulu di sini agar dia turun ke bawah. Ya, seperti ini ya. Bedanya checkbox dengan radio. Kalau radio kita hanya diperbolehkan memilih salah satu. Kalau checkbox kemungkinan kita bisa milih satu, pilih dua, atau mungkin kita tidak pilih ketiganya ya. Ini contoh saja. Kemudian terakhir adalah submit atau button ya. Kita gunakan button saja ya. Kita pilih salah satu. Misal Bapak di sini tulis saja button. Nah, button di dalamnya simpan. Hasilnya kita lihat ya, ada tombol yang bisa kita klik ya. Berikan dulu BR agar garis baru ke bawah. Baik, nah seperti ini. Ini formnya sudah selesai untuk input saja ya. Untuk input misalnya kita isi password 123 misalkan. Gendernya laki-laki, hobinya misalkan traveling dan membaca. Ini bisa kita klik simpan. Nah, berkas tidak ditemukan karena kita belum membuat halaman action.html ya, tapi bisa kalian lihat kita berhasil menyimpan datanya ya. Tadi kan Bapak isi username-nya Budi, pas kalian bisa lihat ini ya, passwordnya 123, dan gendernya on ya, hobinya juga on 2. Setidaknya kita sudah bisa menyimpan data ya. Baik, itu saja mungkin materi untuk kali ini. Untuk form kita sampai pada materi input ya. Terima kasih kalian sudah menyimak dari awal sampai akhir. Akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.